kecil dari TK sudah dididik dengan agama yang begitu taat, sembahyang 5 waktu dan berpuasa. Dan kami kalau pergi mengaji, kalau terlambat mengaji, kami dipukul rotan. Saking taatnya kami kepada perintah Bapak dan Mama saya, yang lewat jalan Allah Subhanahu wa taala adalah agama kami lah yang paling benar. Diikutkan MTQ. Kur, saya dapat juara pada waktu 16 tahun. Saya memasuki sekolah pendidikan guru. Tidak pernah bermimpi akan Yesus mau datang pada saya orang kegelapan. MTQ itu ada 7 lagu wajib. Tolong sebutkan 7 lagu wajib yang disebutkan huruf hijaiyah. Luar biasa sekali bohongnya. Bahwa ibu itu katul, kafir tulen itu lebih. Yang bohong itu orang yang mengaku menjadi nabi tapi tidak tercatat di Al-Quran, itu bohong. Saat beliau ada di surga, waktu Tuhan Yesus bawa dia ke surga. Ngapain mempelajari huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah itu alif, b, t, c, jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya, untuk terus kita meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah channel ini akan terus menyuarakan, mensiarkan kebenaran Islam serta berupaya membentengi umat dari upaya pemurtadan. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video kesaksian yang diambil dari channelnya Yusuf Manubulu ya, yang mana oknum tersebut mengaku dahulunya adalah Muslim yang taat beribadah ya, dan kemudian menjadi Kristen. Dan penyebab dia menjadi Kristen, kalau kita simak, itu karena harus menikah dengan lelaki yang beragama Kristen ya, dan yang berumur jauh lebih tua dari ibu tersebut ya. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan, dan apakah benar ibu tersebut Muslim dahulunya seperti pengakuannya, nanti kita akan komentari ya. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe. Juga kita dukung channel dakwah lainnya untuk terus berupaya membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya. Nama saya Tuti Ramla Husain. Saya bersaudara 5. Sudah meninggal 3, sudah meninggal 2, sisa 3. Dan papa saya bernama Muhammad Husain dan ibu saya bernama Maryam. Saya lahir dengan darah asli Makassar, Bugis Makassar. Pada saat kami berada di Makassar, saudara kekasih, saya selalu mengucap syukur sama Tuhan Allah Subhanahu wa taala
Karena tiap hari, saudara, kami adalah latar belakang dari Islam yang begitu fanatik, ya, saudara. Kami tidak pernah mengenal Allah yang lain. Kami hanya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dididik keras oleh papa dan mama saya, karena sudah tahu, saudara, kalau di Bugis Makassar, agama Islam itu kekentalannya luar biasa. Karena papa saya kerjanya seorang abri, dia seorang intel, itu disiplin sekali, saudara. Apalagi soal agama. Saya anak bungsu dari 5 bersaudara. Pada waktu hari demi hari kami dari kecil, dari TK, sudah dididik dengan agama yang begitu taat. Sembahyang 5 waktu dan berpuasa. Dan kami kalau pergi mengaji, kalau terlambat mengaji, kami dipukul rotan. Saking taatnya kami kepada perintah bapak dan mama saya, wakala adalah agama kami lah yang paling benar. Baik, saudaraku, kita sudah dengarkan pengakuan awal dari ibu ini ya. Dia memang mengaku dahulunya adalah muslim yang taat, yang fanatik, dan yang kental katanya. Nah, ini tanpa ada penjelasan atas pernyataannya tersebut, fanatik yang bagaimana, taat yang seperti apa, tidak ada penjelasan sama sekali. Dan akhirnya di penghujungnya malahan pernyataan awal tersebut tertolak dengan pengakuan di akhirnya yang mengatakan bahwa dia melakukan amal ibadah itu karena saking taatnya atas perintah orang tuanya. Memangnya amal ibadah perintah orang tua ya Bu. Dan ini sungguh sangat janggal bagi kita tentunya, karena kita tahu kita menjalankan amal ibadah itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut lagi. Sampai umur 12 tahun, saya diikutkan MTQ. Syukur saya dapat juara pada waktu itu. Saking ketatnya, kami terus selalu siang malam kita berdoa 5 waktu, bahkan sembahyang tahajud, karena kita begitu kusuk di hadapan Allah kami. Setelah itu, saudara kekasih, saya sudah berusia 16 tahun. Saya memasuki sekolah pendidikan guru pada tahun 1986. Pada tahun 1986 itu saya kelas 1 dan sekolah pendidikan guru itu. Pada waktu itu, saudara, saya tidak pernah membayangkan bahwa kehidupan saya akan diubahkan oleh Tuhan Yesus. Saya tidak pernah bermimpi akan Yesus mau datang pada saya orang kegelapan. Karena kami ini paling taat beribadah kepada Allah kami. Dan kami takut karena membawa nama Yesus itu adalah nyawa, maut. Jadi kita sungguh-sungguh, karena itulah ajaran kami. Di Islam kita harus kusuk, betul. Nah, saudaraku semuanya, kalau kita perhatikan lagi, ibu ini di saat berbicara, mulai dari gerak-gerik atau gestur tubuhnya ya, kemudian juga keakuratan kata yang terucap, itu kita bisa nilai pertama sekali gerak-geriknya, dia sering melihat ke bawah seperti ada yang harus dilihat dalam menyampaikan pembicaraannya ya. Kemudian juga keakuratan kata-kata, dia sering kali mengatakan bahwa melakukan ibadah dengan sangat kusuk ya, kemudian juga melakukan salat tahajud, juga dia pernah menjadi juara MTQ ya. Nah, seharusnya kalau ibu ini ingin meyakinkan orang
yang mendengar pembicaraan atau kesaksian dia ini tentunya harus bisa menjelaskan secara rinci atau detail ya apa yang dikatakannya, masalah kusuk misalnya, maka harus bisa menjelaskan definisi atau apa itu kusuk dan apa itu tumak ninah. Kemudian juga juara MTQ. Nah, juara MTQ ini kan bisa dijelaskan di tingkat apa dan sebagainya gitu ya dalam masalah membaca ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi kalau hanya sekedar berbicara saya Muslim, saya beribadah taat, kusuk segala macam, kalau tanpa ada penjelasan atau tidak bisa mendefinisikan setiap kata yang terucap, itu sama saja namanya ngibul. Oke, kita lanjut lagi. Karena saya anak yang bungsu, saya paling tekun, taat pada ajaran Islam. Karena saya takut, karena kalau kapan saya melanggar sembahyang 5 waktu kami dipukul rotan sama bapak. Setelah itu, saya tiba di sekolah, saya diberikan uang jajan. Pada waktu itu tahun 86 saya dikasih uang jajan 5.000 perak, itu sudah besar sekali bagi saya. Apalagi kita anak sekolah. Sesudah itu saudara kekasih, saya ambil uang itu, saya lipat, simpan di dalam buku. Saya bilang syukur, alhamdulillah. Kalau orang Islam itu kan dikasih apa-apa bilang syukur, alhamdulillah. Kalau kita Nasrani, puji Tuhan. Semakin ke sini semakin mulai ketahuan ya ngibul dan bohong ibu ini, dan hal serupa terulang kembali seperti semula. Kalau di awal dia melakukan ibadah itu karena saking taat akan perintah orang tuanya, dan kali ini dia takut melalaikan sholat itu karena takut akan dipukul rotan dengan rotan oleh orang tuanya. Nah, ini sebagai tanda dan bukti yang nyata bahwa ibu ini bukanlah Muslim yang taat dalam beribadah ya. Apalagi dia mengatakan juara MTQ, sementara pemahaman dia tentang agama Islam aja tidak mengerti ya, sehingga kebohongannya malah terbongkar sendiri dengan pernyataannya dengan berkali-kali mengatakan walaupun sering melakukan amal ibadah ya. Kemudian juga ketahuan ngibulnya bahwa dia mengatakan pada tahun 1986 dia masih sekolah kalau tidak salah, waktu itu dia masih umur 12 tahun ya, atau masih di SMP lah lebih kurangnya. Dia jajan satu harinya Rp5.000. Nah, ini artinya tidak masuk di akal, karena pada tahun 1986 tersebut harga emas saja baru 18.000 lebih kurang per emasnya. Artinya ibu ini jajan sebesar seperempat emas satu hari ya untuk ukuran anak sekolah SMP, dan ini sangat tidak akurat kata-kata yang disampaikan oleh ibu tersebut, disesuaikan dengan waktu dan masanya ya. Nah, satu lagi yang ketahuan bohong ibu ini di saat mengatakan bahwa orang Islam itu apabila dikasih seseorang itu akan selalu mengucap syukur alhamdulillah. Nah, ini membuktikan bahwa ibu ini memang bukanlah Islam dahulunya dan tidak paham tentang Islam ya. Karena kita umat Islam yang beriman tahu bahwa yang mengasihi itu datangnya dari Allah ya, baik itu berupa keberuntungan ataupun musibah, kita tetap sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin ya, bukan hanya semata-mata ketika menerima keuntungan atau kebaikan saja. Oke, kita lanjut. Setelah itu saudara kekasih, keesokan harinya saya tidak masuk sekolah karena saya sakit. Setelah saya sakit, bapak itu datang mencari saya. Dia penasaran cari saya. Dia datang di sekolah. Pada waktu itu saya menelpon langsung bapak itu. Saya bilang, selamat siang Pak. Dia kata, siang. Kenapa enggak ke sekolah? Saya sakit Pak. Nah, kalau gitu kamu sudah masuk sekolah ya? Kalau iya Pak, aku jemput ya.
Setelah kami dijemput, sudah berselang tiap hari kami adakan hubungan dengan Pak Jack Patirani ini. Jadi karena Pak Jack ini seorang duda yang meninggal istrinya dan 2 anak. Dia punya anak 2 laki-laki. Dia kayak senang dengan saya, dia pikir kalau anak ini perempuan, saya anggap sebagai anak saya perempuan, karena menurut dia ya Pak, Saudara, karena dia tidak punya anak perempuan. Jadi kami berhubungan sampai kami tamat. Dalam perjalanan kisah saya, dia katakan, saya katakan, Bapak agama apa? Langsung dia katakan, saya Nasrani. Oh, saya kaget. Karena rata-rata, terus terang, kapan kita berjumpa dengan orang Muslim dan bertemu orang Nasrani, pasti dia kaget. Kalau kita katakan, kamu agama mana? Pasti dia kaget. Kagetnya bukan apa? Dalam hati terus terang, kita tidak boleh munafik. Saya berhadapan dengan orang kafir. Hanya secara tidak langsung ya. Nah, sampai di sini ibu ini udah mulai berbelok arah ceritanya ya. Karena dia sudah berjumpa dengan seorang lelaki yang umurnya jauh lebih tua dari ibu itu sendiri dan sudah mempunyai anak, dan lelaki tersebut beragama Nasrani ya. Jadi inilah awal dari kesesatan ibu ini dalam bercerita untuk mengelabui orang yang mendengar ya. Karena nanti di ujung-ujungnya dia akan terus bercerita perihal seputar Kristen dan juga perihal Yesus ya, yang sering kali dijumpainya dalam kondisi apapun. Nah, yang perlu kita lihat di sini atau koreksi adalah ketika dia mengatakan bahwa rata-rata umat Muslim kalau berjumpa orang yang beragama Nasrani maka akan terkejut. Nah, ini suatu kebohongan juga yang disampaikan ibu ini, karena contoh saya sendiri ya, saya banyak berteman dengan orang-orang Nasrani, tapi hanya sebatas berteman ya, dan saya pun tidak ada tuh terkejut apabila mengetahui agama orang itu agama Nasrani. Dan umumnya umat Muslim tidak akan pernah terkejut, karena perihal keyakinan tentang agama itu adalah kebebasan individu ya, dan di Al-Quran pun dikatakan la ikraha fidin ya, tidak ada paksaan atau memaksa orang lain untuk seiman dengan kita. Jadi apa yang disampaikan ibu itu kelihatan sekali menghibulnya ya, karena tidak sesuai dengan realitanya. Oke, kita lanjut. Jadi berselang hubungan kami terus berjalan. Jadi saya cuma jalan santai saja, seperti kayak saudara, sahabat, atau papa. Karena beda jarak dengan umur saya dengan Pak Jack Patirani itu 25 tahun. Ya, 25, 28, hampir begitulah. Karena dia sudah kepala 4 lebih pada waktu itu. Saya baru umur 16. Jadi pada waktu itu, saudara, tiba-tiba dia katakan, Astuti, kamu jangan pikirkan laki-laki yang lain. Ya, nggak usah pikirkan laki-laki, belajar saja. Nah, iya Pak Jack. Saya akan sekolahkan kamu sampai ke luar negeri. Nah, itu pertama mulanya dia begitu. Jangan pacaran. Ingat Jack selalu. Ada Jack yang selalu temani. Nah, saya juga perkenalkan Pak Jack ini kepada papa saya. Dan papa saya juga sudah akrab dengan Pak Jack, masuk di rumah bertamu apa. Dia alasannya bilang sama papa saya anggap anaknya Pak Hussein ini seperti anak perempuan saya, karena saya tidak memiliki anak perempuan. Jadi papa saya menerima dengan senang hati dan sukacita. Nah, pada waktu kami sedang berjalan di Universitas UIN, dia katakan begini, jangan pikirkan laki-laki yang lain, jangan dulu pacaran, ingat Jack.
Sampai di luar negeri saya akan sekolahkan kamu sampai kamu jadi orang yang baik. Tiba-tiba saya tersenyum, dia katakan begini lagi. Tapi ingat, Tuti, nanti kau akan bersuamikan orang Kristen. Waktu dia katakan itu, keluar kata-katanya, bersuamikan orang Kristen, telinga saya panas langsung, saudara. Saya langsung sentak dia. Tidak mungkin Pak Jack, saya mau bersuamikan orang Kristen. Itu najis dan kafir bagi saya. Setelah saya mengkafirkan dan menajiskan nama Yesus, saudara, malam itu juga Yesus bertindak sama saya. Saya tidak pernah bermimpi bahwa yang saya katakan orang kafir itu datang menjumpai saya. Dan dia menjumpai saya bukan dengan sesaat saja, tetapi hampir 4 tahun, saudara. Dia datang kepada saya. Bagaimana perasaan saya tidak kacau, ya? Dia datang pada saya dalam bentuk slide besar. Kalau seperti dulu itu ada layar tancap, ya, seperti itu dia datang. Dia goyang, dia hidup, ya. Tetapi pada waktu dia datang saya kaget, saya bilang kenapa? Dan saya tidak bisa bicara. Saya bilang kenapa? Dalam hati saya, kenapa kau yang datang? Dan matanya Yesus itu, saudara, dia bersinar dan dia menusuk saya punya hati, saya punya jantung. Kalau Yesus tidak sayang saya, mungkin saya sudah mati. Ya. Di mana-mana ada Yesus. Karena firman Tuhan katakan, Allah Israel, penjaga Israel yang tidak pernah terlelapkan. Yesus itu tidak pernah terlelap. Setelah saya melayani, saya baru paham. Mata Yesus itu tertuju di mana-mana. Dan setiap saat dia tidak pernah tertidur. Tetapi saya ini orang belum mengerti siapa itu Yesus. Saya bilang, ini Allahnya orang Kristen ini yang datangi saya. Mau apa dia? Saya bilang, mau apa? Geram saya. Jengkel saya, kesel saya. Kayak mau berontak gitu, mau berteriak. Saya tidak tahu mau berteriak sama siapa. Dan saya mau berbicara sama papa saya, mama saya. Tidak mungkin ada yang tahan saya punya mulut. Jadi saya diajar Yesus, berjumpa dengan Yesus. Dia berbicara dengan bahasa tubuhnya, dengan rohnya dan roh saya. Saya dibentuk Yesus di situ. Nah, saudaraku semuanya,
sampai di sini ibu ini semakin kelihatan bohongnya ya. Karena hal-hal yang diceritakan adalah hal yang non fisik yang tidak bisa dibuktikan melalui panca indera, panca pendengaran kita ya. Karena dia berbicara tentang penampakan atau roh, cahaya, dan sampai saat ini ilmu pengetahuan belum mampu lagi menjelaskan atau mendefinisikan apa itu cahaya ya, apalagi mengenai tentang roh. Nah, kalau memang dia dahulunya adalah seorang muslim yang taat, katanya tentu sudah banyak belajar tentang agama ya, juga dalam perihal masalah roh. Karena jelas di dalam Al-Quran dikatakan bahwa manusia tersebut hanya diberi pengetahuan sedikit tentang roh. Jadi tidak akan mungkin manusia itu bisa mengetahui roh itu secara pasti, itu juga bentuk-bentuk cahaya dan bayangan segala macamnya. Dan ibu ini berkata bahwa dia juga bisa berbicara dengan Yesus itu ya, dengan bahasa roh. Nah, ini kan sangat luar biasa dan mustahil kalau menurut pikiran kita yang sehat ya, karena memang manusia tidak mungkin bisa menyangkau hal-hal seperti itu, karena kita diberi keterbatasan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti tengah malam saudara, pada saat saya mau tertidur, baru saya tidak lihat Yesus. Tapi pas buka mata pagi, pas dia sudah ada. Saya bilang, ini orang mau apa sebenarnya? Bahkan saudara, sampai-sampai di sekolah saya, paling sering saya dilempar spidol dengan guru saya. Karena saya dikatakan melamun. Bagaimana dia katakan melamun? Itu tatapan saya dengan guru saya, tapi hampa kena mata saya tertuju di papan tulis, Yesus ada di situ. Saya gemetar. Ini mulut saya terkatup sama mau ngomong apa. Bahkan dengan Pak Jack pun saya tidak ngomong dengan dia. Aku berjumpa dengan Tuhan kafirmu. Ya saya katakan, saya rahasiakan ini. Begitu tahan saya. Hari demi hari, tahun demi tahun, tetap dia ada. Bahkan di dalam perjalanan penyeberangan pun dia ada. Kalau bukan dia berkuasa, kalau dia iblis sudah mati di gilas mobil. Karena dia ada. Dia nyebrang juga. Biar diangkut dia ada. Tapi selama saya dengan Pak Jack, selalu saya diantar, jemput dengan Pak Jack. Di mobil juga dia ada. Tapi saya tidak kasih tahu, itu kafirmu ada di muka saya. Saudara kekasih, hari yang mau ke-4 tahun saudara, papa mama saya tidak ada dalam rumah. Saya sudah tidak tahan lagi. Dia tertancap di dapur saya. Saya mau ke kamar mandi, mau mandi. Pas waktu itu maghrib kami mau sembahyang. Saya ini manusia menghalang lagi, ini kafir. Saya langsung tantang dia, saya tunjuki dia. Saya bilang, Yesus, kok orang Kristen punya Tuhan, Allahnya orang Kristen katanya kok hidup, saya tunjuki begini dia. Tunjukkan mukamu yang secara nyata. Katanya kok Allah yang hidup, Allahnya orang Kristen. Karena Allahku, Allah Subhanahu wa Ta'alaku, yang aku sembah sejak aku dalam kandungan ibuku, saya tidak pernah melihat wajah dan rupanya. Nanti Allahku ada pada waktu kami mati dan meninggal yang berkumpul di padang mahsyar. Itulah kami tahu bahwa nanti Allah ada. Kami tahu Isa alaihissalam adalah Imam Mahdi. Nah, saudaraku semuanya, kita memang tidak habis pikir ya kalau mendengarkan cerita dongeng ibu ini. Keseluruhan cerita yang disampaikan itu menyangkut perihal-perihal yang non fisik, yang jelas-jelas itu artinya menabrak ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan untuk alam semesta, juga untuk manusia ya. Karena kita sadar dan ketahui bahwa kita manusia
itu benar-benar diberi keterbatasan dalam segala hal ya, baik panca indera kita, juga pikiran kita, dan itu bisa terbukti karena masih banyak hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran dan tidak bisa dijelaskan dan didefinisikan ya. Sementara ibu ini berulang-ulang setiap saat bertahun-tahun bisa melihat yang namanya roh. Kan ini suatu kelucuan dan sangat bertabrakan dengan ketentuan Allah itu sendiri ya. Dan yang lebih lucunya lagi, dia mengatakan bahwa umat muslim bisa bertemu Tuhan itu setelah meninggal dan berkumpul di padang mahsyar. Jadi kalau cuma itu saja yang diketahui ibu ini, artinya apa pengakuan di awal bahwa dia mengaku adalah muslim yang taat, itu secara otomatis tertolak ya. Karena selain waktu kita setelah meninggal dan di akhirat nanti bertemu Tuhan, padahal sebelum kita dilahirkan pun, ketika masih dalam kandungan ibu kita ya, Allah sudah memberi tahu bagaimana kehidupan kita nanti di dunia setelah lahir. Nah, apakah kita mampu atau sanggup menjalaninya, maka Allah akan membuat kita lahir ke dunia ya. Namun kalau tidak sanggup, maka itulah terjadi keguguran ya. Maka kita artinya tidak sanggup untuk menjalaninya. Kemudian yang lucunya lagi, ibu ini mengatakan bahwa Isa itu adalah Imam Mahdi. Nah, ini lagi-lagi membuktikan bahwa ibu ini memang bukan muslim dahulunya, karena memang tidak tahu ya tentang ajaran di dalam Islam. Sementara Nabi Isa dan Imam Mahdi itu sangat berbeda ya. Itu adalah dua pribadi, dua oknum ya, dan mempunyai tugas masing-masing. Sementara dia mengatakan Isa adalah Imam Mahdi. Nah, ini membuktikan lagi bahwa ibu ini sedang mengibul dan berusaha mengelabui umat muslim yang awam ya. Oke, kita lanjut. Dialah yang menghakimi nanti orang yang hidup dan yang mati, kami tahu. Tapi kami cuma berprasangka, berpikiran dia cuma dalam kenabian, bukan Tuhan. Jadi pada waktu itu saya langsung tunjuk dia. Kalau memang kau Yesus orang kafir, Allahnya orang Kristen, katanya kau hidup, tunjukkan mukamu secara nyata. Saya tidak mau seperti ini, seperti kau. Jadi saya berdialog seperti biasa, tapi saya geram waktu itu. Seperti layar tancap kau Yesus. Saya tidak butuh yang begitu. Saya butuh yang nyata. Kau datang, yang dikatakan hidup, kau datang. Setelah kau datang dengan caramu yang hidup, baru saya menjadi orang Kristen yang setia. Ingat itu. Setelah saya komitmen dengan dia, saya berjanji dan saya tantang dia, wajah Yesus sudah tidak ada lagi sama saya. Mungkin pada waktu itu Yesus sudah pegang janji saya. Ya, pada waktu itu saudara, kalau setiap saya melihat Pak Jack ini, saya rasa gemetar begitu. Dan rasa panas. Ada suara katakan, ikut dia. Ikut dia. Ikut siapa dia? Siapa yang saya mau ikutin? Karena wajah Yesus sudah tidak ada kan? Ikut dia. Jadi saya pakai istilah gini, jadi tidak jadi. Jadi saya ambil perhitungan jari. Kata jadi. Pada malam itu, saya kepanasan sekali. Panas sekali. Itu suara terus, ikut dia, ikut dia, ikut dia. Tapi saya kan sudah menolak laki-laki ini, saya gengsi. Saya mau katakan, Pak Jack, kawini saya, tapi sang, ya Allah, saya sampai sembahyang tahajud, ya Allah. Suara tadi kau katakan ikut dia. Saya malu ya Allah untuk apalagi seorang perempuan menawarkan diri saya, kawini saya Pak Jack. Karena saya sudah tolak dan saya sudah ludahi orang kafir ini. Tetapi terus dari dalam dorong saya. Katakan ikut dia. Ikutkan. Pak Jack, ada yang ingin saya katakan. Dia bilang apa saja.
Pak Jack nggak marah kalau apa yang saya katakan? Tidak, bilang saja. Mungkin Pak Jack bilang, mungkin Tuti mau minta uang nih. Untuk minta beli apa. Pikirannya ya. Jadi saya cuma takut kalau nanti ditolak. Saya bilang, ya terpaksa saya kata. Kalau ditolak syukur, tidak ditolak juga lebih syukur. Saya, ya Allah, izinkan ya Allah, dia mau terima saya ya Allah. Saya belum sebut Yesus, karena saya pasti punya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Sesudah itu saudara saya katakan, Pak Jack, mau ndak kawini saya? Hah? Apa Ngana bilang? Pak Jack ini orang Manado. Dia kata, apa Ngana bilang? Mau kawin? Betul kamu bilang itu mau kawin dengan saya, Tuti? Iya. Apakah Pak Jack mau terima saya? Mau terima saya? Dia langsung lipat tangan dan tunduk di setir mobilnya, dia rem mobilnya. Dia katakan, thank you Lord. Thank you Lord, 3 kali. Puji Tuhan. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya sangat panjang cerita ibu yang lagi mendongeng ini, dan secara keseluruhan ceritanya menabrak semua aturan-aturan atau hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dia sendiri menabrak ayat di dalam Bibelnya, yaitu di Matius 7 ya. Karena tadi ibu itu mengatakan bahwa Yesus akan menjadi hakim yang adil di akhirat. Sementara Yesus sendiri berkata di Matius 7 ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang-orang seperti ini yang menuhankan Yesus ini tertolak juga oleh Yesus sendiri ya, karena Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Kemudian yang menarik di sini, apakah cerita ini pernah terjadi atau tidak? Kalau benar pernah terjadi, berarti kasihan sekali ya sama ibu ini, karena harus mengorbankan kegadisannya yang masih muda belia, juga mengorbankan keimanannya demi seorang laki-laki yang beragama Nasrani ya, yang sudah mempunyai anak 2 ya. Dan kalau cerita ini memang hanya untuk sekedar menyentuh atau masuk lebih dalam ke alam bawah sadar pendengarnya dengan tujuan menyesatkan atau mengaburkan tentang ajaran agama, maka ini sangat wajar ya, karena memang dari awal kita simak apa yang diceritakan tersebut selalu saja bertabrakan dengan realita yang terjadi ya. Jadi saudaraku semuanya, kita sudah sering sekali melihat dan menyaksikan para murtadin odong-odong ini yang memberikan kesaksian ya, yang mengaku-mengaku muslim dahulunya, namun ternyata setelah kita teliti dan koreksi berdasarkan keakuratan kata kalimat yang disampaikan dan juga dari gestur tubuh di saat memberikan kesaksian, kita dapati banyak keganjilan ya. Tapi biarlah mereka bercerita ya semaunya. Yang penting kita masih mampu membedakan mana yang benar, mana ajaran Tuhan yang sesungguhnya ya. Dan paling tidak ini bisa video-video orang ini menjadi hiburan bagi kita, tontonan bagi kita, dan dengan sendirinya ini akan semakin memberikan kesan tidak baik pada mereka sendiri. Oke, saudaraku semuanya, terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.